di sini memang ada pembagian-pembagian kayak kerajaan ya. Jadi kerajaan-kerajaan yang ini tuh kayak yang minornya gitu. Kalau yang mayornya di sana, di bawah jembatan. Semakin masuk ke sana, itu memang ada seperti ceruk-ceruk yang itu menjadi gerbang antar dimensi. Halo Sobat Zaman Nikah, dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu bagi kita semuanya. Kita kembali lagi di Gerbang Antar Dimensi Kisah Tanah Jawa. Malam hari ini sebenarnya sore ya, sore menjelang malam. Ini kita berada di tengah hutan, di kawasan Kabupaten Bojonegoro. Iya, di Hutannya Alas B, atau B. Alas Balong Panggang. Balong Panggang, Ya. seperti itu. Nah, alasan kita ke sini dari tim survei ini mendengar rumor-rumor bahwa di kawasan hutan ini katanya sering terjadi kecelakaan, kemudian ada etika-etika khusus ketika melewati hutan sini. Seperti itu. Ini sebenarnya seperti halnya, jadi Alas B ini sebenarnya sama kayak adiknya Alas R. Adiknya Alas R. Alas Roban. Ya, jadi 11-12. Banyak peristiwa-peristiwa itu yang hampir mirip ya, yang ada di sini. Terus ketika saya tadi pertama ke sini ya, melihat itu, saya merasakan seperti waktu ada di Poncowati. Ya, jadi ada kolam, kemudian ada seperti kalen ya, atau apa sungai kecil, di mana di situ memang dipakai itu untuk tempat mandi-mandi para peri gitu. Jadi hampir sama dengan yang ada di Poncowati, dan memang di masa lampaunya ada satu korelasi yang hampir sama, itu pasti. Tapi sebenarnya dua hutan itu berhubungan nggak sih sebelum kita membahas lebih dalam di sini? Ya, tentunya berhubungan. Gitu. Ya, jadi seperti kita habis dari daerah Batang, waktu itu di Alas Roban atau Alas R, kita kayak dikasih referensi, kamu nanti datang ke adik saya, dan tanda petik gitu. Yaitu Alas B di Kabupaten B. Gitu. Di sini. Ya, terus kemudian di sini nanti memang akan kita ketemukan beberapa titik-titik ya, yang akan seperti menjadi urban legend yang melekat bagi warga Bojonegoro. Gitu. Termasuk ini, kalau biasanya kan kita cerita itu tentang klakson 3 kali ya. Itu kan kemarin kan pernah kita bahas di obrolan santai. Ya, nanti akan kita temukan langsung di lokasi. Jadi di sini ada satu tanjakan yang itu sebenarnya tidak terlalu curam, tapi ada beberapa kepercayaan nih Mas D. Kalau ke sini tuh selain membunyikan klakson 3 kali, juga kadang keluar uang receh. Kayak sebagai izin melintas gitu. Kita pernah ini ya ke daerah yang hampir sama etikanya kayak gitu. Yang waktu itu di daerah Banyumas waktu itu. Lah kalau ini kita nanti akan coba menguak ya beberapa mitos yang ada di sini tentang klakson 3 kali. Terus cerita ini tentang sosok yang kadang melintas, itu seorang perempuan ya,
itu sama 2 anaknya digandeng. Ini yang kadang penyebab satu kecelakaan, nanti coba akan kita lihat. Terus beberapa kerajaan-kerajaan gaib yang ada di sini. Ada berarti ya? Ada. Nanti akan coba kita lihat ya. Saya sih sebenarnya tertarik ketika ini ya, berkaitan dengan masa-masa lampaunya. Jadi berkaitan, kalau tidak salah nih Mas Di, Bojonegoro itu kan tidak jauh dari kisah legenda Prabu Angling Darmo. Oh iya. Jadi ini nanti ada sosok yang ada kaitannya dengan beliau, entitas beliau ini, dan masih menetap di sini. Sehingga di Alas B ini juga dipakai untuk tempat bersemedi. Karena banyak juga gua-gua. Jadi struktur batuan yang ada di sini itu kars. Kapur ya? Kapur, terus banyak relung-relung, banyak ceruk-ceruk yang ini menyimpan ataupun membentuk gua gitu. Jadi dipakai bersemedi dan sampai hari ini. Jadi nanti mistisnya ada, mitosnya ada, sakralnya ada, sejarahnya ada, legendanya ada. Kalau hutan tuh pasti akan ketemu semuanya, karena hutan itu kan sebenarnya bentuk ataupun sisa yang sejatinya ya, itu dari tanah Jawa. Jadi kalau kita lihat tanah Jawa ribuan tahun yang lalu itu seperti ini bentuknya. Sehingga ini masuk juga dalam ekspedisi hutan tanah Jawa. Gitu. Jadi kita menelusuri banyak hutan ya, seperti di Alas Purwo, Alas Kalang, terus Donoloyo yang terbaru, kemudian Roban, sekarang yang di sini, dan beberapa hutan-hutan yang lain. Gitu. Oke. Kemudian ini Om, saya mendengar ini juga cerita yang ini khas hanya ada di hutan ini Om. Iya. Yaitu tentang ular. Katanya ada yang berkepala 2 atau ular yang gede banget, yang suka melintas dan ketika dicari itu hilang seperti itu. Iya. Nah setelah kita berdua ada di sini, relate nggak sama yang Om rasakan? Nah ini nanti yang Mas ditanyakan ya, nanti coba setelah bakdo ini ya, bakdo Isya ya, nanti coba akan kita telusuri ke lokasi tersebut. Karena kan ini menjelang maghrib ya, jadi kita baru di pintu depannya, belum, nanti coba kita akan masuk. Baru ketok-ketok nih kita. Baru kita mengurus izin masuk dulu visanya gitu. Jadi ini pengantar, nanti simak terus Sobat Javanica. Habis ini kita akan coba menelusuri titik-titik yang kita maksud tadi. Salah satunya yang mesti ditanyakan, kira-kira nanti akan kita ketemu apa. Yuk ikuti terus kita berdua. Oke, sana. Aman? Aman. Baik Sobat Javanica semuanya, kita ketemu lagi. Tadi kita sempat istirahat ya Om? Iya, kita nunggu malam dulu. Ya. Kemudian tadi sesuai dengan apa yang diprolog sama Om Hao, di sini kan katanya ada banyak nih Om, ada sosok-sosok, ada kerajaan, kemudian ada legenda, ada sejarah, ada mitos. Ini mau yang mana dulu Om kira-kira? Iya, nanti ini saya tak minta izin dulu ya. Soalnya ini kan yang ikuti kita banyak banget sekarang posisinya. Ini tapi ceritanya sudah cukup banyak, jadi tidak perlu majorisasi. Sudah saya batasi. Mas Di dulu, kira-kira apa yang dilihat, dirasakan, atau yang ingin digambar? Nanti baru saya nambahi atau ada versinya saya sendiri. Jadi ini katanya di split Mas Di. Yang buat versinya Mas Di sendiri. Oh gitu ya? Versinya saya sendiri. Bisa jadi kayak sosok tadi. Nanti kita gabungkan. Berarti apa yang saya lihat belum tentu Om Hao dapat, gitu sebaliknya. Yang saya lihat juga Mas Di belum tentu dilihatin. Gitu. Unik sih ini. Iya ya. Jadi sosok-sosok yang di sini itu memiliki satu entitas yang tua gitu. Dan mereka memilih untuk mau dilihat dengan siapa. Jadi karena ini kan kita masuk ke wilayahnya. Terus mereka itu kayak memilih gitu ya. Maksudnya saya lebih serak sama siapa, saya mau cerita sama siapa, dan mau ditampilkan ke siapa. Ini kebetulan kan kita frekuensinya sama nih sekarang. Jadi retrokoniser 1, retrokoniser 2 gitu. Jadi hampir sama, kita 50-50 nih posisinya ya Sobat Javanica. Jadi aku udah sering-sering saya buka Mas Di dulu, biar nanti Mas Di selesai agak pendinginan, baru saya cerita. Jangan saya dulu, kalau saya dulu nanti Mas Di kan dapat banyak nih. Jadi biar nggak nguap gitu. Jadi gini Om, ketika tadi Om Hao menceritakan tentang kerajaan, saya nggak ngeh. Tapi ketika malam, saya baru menyadari dalam tanda kutip, karena ada semacam pembagian stratanya. Dan setiap strata itu punya bentuk dalam tanda kutip makhluk astral yang berbeda-beda Om. Jadi kayak di spesies ya, dibagi-bagi part-part toh.
Ada yang kecil, ada yang gede banget, tapi cuman beberapa seperti itu. Dan setiap tempat ini mungkin ada pohon, kemudian ada batu-batu sama sungai, ini ada entitas yang spesifik, yang beda-beda menghuninya. Gitu ininya. Iya, bener. Termasuk Mas Desi lebih diarahkan ke sini belakang. Iya, Saya di bener. jalan bedanya. Oh. Karena legendanya kalau yang di kali atau di lereng ya, itu kan satu entitas endemik. Oke. Yang belum kena hawa manusia gitu. Jadi sebenarnya itu lebih mudah kalau nanti Mas D kayak ngedownload gitu. Kalau saya yang di jalan sama jembatan, ini kan satu mitos dan rumor yang pernah terjadi di sini. Apa itu nanti setelah Mas D cerita, saya ceritakan. Ini relate banget Om. Karena saya malah tertarik ke sungainya seperti itu. Sungai di belakang kita ini kan sebenarnya nggak terlalu besar ya teman-teman Javanica. Alirannya juga nggak terlalu deras, tapi kayak isinya itu penuh gitu loh Om. Dan mungkin kalau secara metafisik aliran sungai kan identik dengan ular, buaya dan sebagainya. Di sini kayak malah makhluk apa ya? Makhluk amfibi, kemudian ada ekornya, kemudian dia punya ekor tapi punya tangan juga. Jadi bisa merangkak ke darat, bisa ke air. Dan wujudnya ini setengah hewan tapi ada unsur manusianya, kayak mungkin siluman ya. Iya, agak berlendir nggak Mas D? Iya. Iya. Agak bau-bau gimana gitu, bau-bau lumpur. Itu lokasinya di mana Mas kalau Mas dilihat? Pas di pertigaan ini? Iya, kedung sungai yang airnya tenang. Oh iya. Ya sekarang sih saya dinampakin ya, jadi kayak biawak sih Mas D. Biawak? Oh, bentuknya itu kayak model biawak. Terus di sini memang ada pembagian kayak kerajaan ya. Jadi kerajaan-kerajaan yang ini tuh kayak yang minornya gitu. Kalau yang mayornya di sana, di bawah jembatan. Oh gitu ya. Jadi cerita tentang sosok ular itu benar gitu. Karena memang menampaki, dan yang Mas dilihat sama yang saya lihat itu berbeda. Yang Om lihat gimana? Hitam berkepala 2. Saya putih berkepala 1 dan ukurannya nggak kira-kira. Oh iya. Kalau saya segede ini sih, segede pohon pisang gitu. Tapi hitam legam. Iya. Tapi ininya 2 nyabang. Nah ini terkadang yang sok nongol kan di situ ada jembatan. Itu kalau jembatan tuh kayak digubet gini loh mesti. Diputerin. Ternyata punya usut ya cerita bahwasanya sosok ini saya lihat itu berasal dari satu pusaka. Jadi pusaka keris, tapi kepalanya naga 2 kayak naga temanten modelnya. Jadi beliau memperlihatkan ke saya ya itu sangat terang banget. Jadi warnanya itu hitam, emas. Ada emasnya. Kayak apa ya? Itu loh mesti kayak itu tuh kayak apa? Itu kayak warna lampu. Iya. Sinyal tuh. Lampu sen itu modelnya kayak gitu. Jadi dia bercahaya warna emas tapi gitu ya. Hitam. Gitu. Dan itu sisiknya ternyata ketika bergerak itu sisiknya itu kalau kena cahaya itu warnanya berkilau. Nah hal ini sebenarnya menyulut satu kemarahan ketika dahulu ini kan ada jalan yang dipakai untuk warga lewat ya. Di situ ada jembatan itu sering mengalami dulu seperti kasus longsor. Jadi kadang di tengah berlubang atau adbusementnya itu geser, adbusement itu yang pangkal jembatan kemudian sangat susah sekali kayak mau dibangun gitu. Ternyata memang di sini ya itu marak. Ketika dulu dipakai orang untuk ngebuang pusaka yang nggak dipakai, terus kemudian juga di sekitaran sini ditanami pusaka-pusaka itu. Yang saya lihat, misal keris itu nggak ada ininya pegangannya, jadi cuman besi. Oh iya. Itu dimasukin ke dalam tanah. Nah itu fungsinya untuk menjaga kestabilan yang ada di sini. Tapi kemudian ada orang-orang yang iseng, itu diambilin. Oh ditarik maksudnya, secara metafisik gitu secara ya? metafisik. Kemudian Beliau ini kayak menyimpan satu kemarahan. Jadi kalau ada yang berkaitan dengan metafisika ke sini, itu tentunya akan kayak nggak mau gitu loh mesti. Misalkan di sini hanya untuk kungkum, misalkan mandi, bertapa, ataupun berkaitan dengan aktivitas tarik-menarik itu kayak beliau tuh punya sesuatu hal yang dulu banyak orang ke sini dengan tujuan ini gitu. Sebenarnya 2 yang baik, yang putih ataupun yang hitam ini sosoknya baik sebenarnya. Baik, positif ya. Tapi yang hitam ini kayak kemudian menyimpan suatu kemarahan ketika keberadaannya tidak dianggap atau kayak di apa ya Mas, kayak diremehin gitu dengan pusaka-pusaka yang dijaga itu dijarah gitu. Itu Mas Di. Kemudian Om, itu ada hubungannya nggak sih entitas-entitas tadi dengan
cerita yang mengatakan di sini sering kecelakaan. Apa karena memang medannya sulit kemudian gelap atau itu turut berperan serta? Nah dari dua ini sebenarnya kemudian seperti dulu, jadi saya lihat ada seseorang ya di era-era di mana ketika waktu itu legenda dari Prabu Angling Darmo itu ada. Jadi beliau itu kayak yang menumbali tempat ini karena kaitannya dengan sosok-sosok siluman yang tidak hanya menjaga pusaka-pusaka, tetapi juga ada harta-harta yang tertinggal. Dan tempat ini kalau kita lihat 10 tahun, 20 tahun yang lalu itu orang takut ke sini, Mas, karena banyak entitas-entitas sesuatu hal yang kadang nongol itu. Yang nanti akan kita bahas setelah ini ya, karena banyak sekali yang mereka ingin bercerita itu yang berkaitan dengan gangguan atau penyalahgunaan kestabilan lingkungan, intinya gitu. Jadi ini juga ada peri-peri, tapi peri-peri yang ada di sini tuh tidak gendit gitu loh, maksudnya mereka kayak natural zamannya sama Mbak Kodok modelnya gitu. Kalau Mas Di apa? Ini kan di area sini yang Mas ditangkap tekan peri-perinya apa? Malah perinya kalau yang sering kita ketemu yang paling klasik ini kan peri yang menggunakan ini ya, kemben busana Jawa dan sebagainya. Di sini benar-benar natural kayak peri hutan yang belum mengenal kayak kultur zaman dulu. Misal kalau kemben ya, kemudian jarik itu kan seperti adopsi dari kultur manusia. Nah, yang saya lihat dalam tanda kutip di sini ini kayak natural banget. Dia memang seperti hidup di alamnya, kemudian tidak terpengaruh misal ada dia harus pakai kain jarik, kemben dan sebagainya. Bahkan mohon maaf, ada yang memang tidak pakai busana natural seperti itu ya. Iya sih memang. Gitu ya. Sama, jadi posisinya di sini sih Mas Di, tayo saya ya. Sewu ya. Boleh disanter nih. Beliaunya sudah nggak ada sih. Nah, turun aja yuk. Boleh. Yuk. Kita agak mendekat ya, nanti saya tunjukkan gitu. Karena beliaunya ingin kita mendekat, nanti ada cerita apa di situ. Hati-hati Om. Ya, tadi Mas Di. Nah ini loh. Bebatuannya ini buat duduk Mas Di. Jadi kayak mereka duduk separuh gini misal ya. Yuk, kita duduk aja. Mereka kayak model begini terus ini loh. Tapi memang boleh kita deketin. Tapi beliau itu menghadapnya ke sana, jadi ngebelakangi. Jadi memperlihatkan punggungnya. Tapi mungil. Mungilnya sebesar apa kalau yang apa ya, anak usia kayak anak kecil 10 kan? tahun ke bawah sih. Kayak anak kecil. Terus Tapi matanya kayak besar gitu loh Mas, kayak di anime. Bener-bener gitu. kayak mitologi kayak Nordik gitulah ya. Dan ini sih Mas, kalau kulitnya itu halusnya kayak halus kuning langsat. Jadi kayak orang-orang Jawa, maksudnya orang-orang Jawa dulu gitu. Terus ini beliau memang cerita sih karena beliau bilang bahwasanya kalau lebih masuk ke dalam itu memang banyak kerajaan-kerajaan serupa, termasuk satu kerajaan yang ada dulu, tapi itu bahkan sebelum adanya Majapahit. Tapi kerajaan-kerajaan kecil yang ada di sini. Nah, Balong Panggang itu katanya berkaitan dengan kerajaan itu. Berarti kan kata Balong Panggang ini masih jadi misteri buat kita ya Om. Ini dari mana asal katanya? Iya. Kalau referensi dari entitas yang ada di sini, dapat infonya? Iya, kayak mereka sih itu ini mengacu pada seperti nama kerajaan sih dulu. Tapi ini versi-versi yang ada di sini ya, karena Balong Panggang sendiri memang banyak versi. Terus salah satunya berkaitan dengan kerajaan Balong Panggang yang ada di dalam. Jadi kerajaan ini masih ada sampai sekarang, dan penghuninya itu kayak kalau saya lihat memang size-nya seperti anak-anak kecil. Jadi kayak anak usia 15 tahun ke bawah. Jadi tingginya 150, 140, tapi wajahnya udah tua mesti. Mirip ini ya. Kalau mungkin kita pernah dengar kayak orang Bunian dan sebagainya. Nah, modelnya kayak gitu ya. Iya, karena kalau semakin masuk ke sana, itu memang ada seperti ceruk-ceruk yang itu menjadi gerbang antar dimensi gitu. Itu selain itu gua ya, salah satunya ada namanya itu Goa Rancang. Goa Rancang. Itu dipakai untuk semedi atau bertafakur orang-orang dulu, bahkan sekarang itu masih dipakai. Dan ketika orang ke situ pasti harus membawa sesaji, termasuk kopi pahit, teh pahit gitu, terus ada beberapa rokok klobot menyan itu ya. Dan kalau di sini tuh saya melihat memang kalau untuk pesugihan-pesugihan clear nggak ada. Iya, tapi kebanyakan orang menginginkan dari lokasi ini ya, itu selain pusaka dan mustika, kemudian ini harta gaib itu.
yang kelihatan dari emas, ada yang bentuknya kalung, tapi tentunya tadi sosok ular itu yang menjaga, yang ada di sini. Dan beliau mengatakan bahwasanya masih dari anak buah ya, ataupun nek orang bilang kan Bature itu kan pelayannya. Itu dulu dari Betara Antaboga. Betara Antaboga bukannya di Merapi, bukan? Ya termasuk ya. Termasuk. Iya. Karena ini sosoknya Masih seperti yang putih itu kayak naga, Mas. Naga ya? Kayak naga susu. Nah, modelnya kayak gitu. Oh, tapi nggak terlalu banyak ornamennya ya. Jadi naga Jawa gitu. Itu memang beliau ya, Betara Naga itu memang berdiam tapi di dalam tanah yang paling dalam banget. Dan itu gedenya memang nggak kira-kira? Nggak kira-kira, benar. Yang saya lihat tadi beliau kah? Benar, segede ini, dream. Ya. Itu diameternya ya. Kalau yang ini segini Mas D, kalau yang hitam. Yang umum kan iya benar. Nah, kepalanya nyabang gini benar. Gitu. Jadi ada kepalanya itu dua, itu maknanya juga sangat, sosoknya ini tuh seperti halnya sangat ini ya, waspada. Jadi memang memiliki dua kepala. Satu lihat sana sini kayak spion gitu ya. Terus beberapa orang yang menyalahartikan itu berasal dari sosok-sosok ular lain yang ada di sini, menyerupakan diri. Begitu. Oke. Sebelum ini sebelum kita beranjak, saya mau mengklarifikasi satu hal yang saya rasakan. Dua sih sebenarnya. Pertama yang ada di air ini, entitasnya makin kita mendekat kayak makin banyak yang bermunculan Om. Iya. Ada rambutnya, kemudian. Oh, kayak lumut. Iya. Di tanah, terus kalau naik gini kayak rambut panjang gitu. Ada yang merangkak. Duduk di sini juga sih pasti banyak. Oh iya. Apa Om yang duduk di situ? Sosok berlendir. Oh itu ya. Yang kayak kodok, kayak biawak. Ada ekor-ekornya gitu ya. Terus penyelam tuh loh Mas yang dipakai. Nah, ada sepatu gitu. kata. Tapi nonton ke kita sih. Maksudnya nggak apa-apa ketika ke sini karena sudah izin dan macam-macam, termasuk izin termasuk dengan entitas dan dengan warga gitu, dipersilakan. Dan beliau berpesan ketika kamu datang ya kemanapun itu, kalau melihat ada pusaka yang bukan jadi milikmu, itu jangan dicawe-cawe gitu. Maksudnya jangan direcoki. Karena dulu leluhurmu ketika datang ke sini setidaknya itu untuk menjaga kestabilan lingkungan yang ada di sini. Jadi seperti halnya kalau ingin jalannya tetap bisa dilalui, nggak terjadi permasalahan, nggak bangunannya terus kemudian gampang roboh, itu salah satu bentuk ditanamkanlah atau ditumbalkanlah pusaka-pusaka itu. Nah ini berpesan seperti itu ya, termasuk kalau yang sudah dibuang di sini biar jadi termanifestasi seperti itu. Karena kan tidak tahu ya asalnya dari mana, kenapa ini dibuang gitu. Jadi kecuali kalau itu warisan, tapi kalau itu milik orang lain, apalagi yang dipakai untuk memaku tempat ini, jangan diapa-apain. Karena ibarat kata kayak dipasak ya, di rumah ada tiang, kemudian pakunya diambil, rumahnya roboh. Nah kejadiannya gitu. Nah ini kita nggak usah berlama-lama, ini kan kita yang di bawah, nanti kita akan coba yang di atas, kita akan coba yang di jalan. Ini kita sudah di bawah, kita dapat pesan bahwasanya menjaga lingkungan dengan kelestariannya baik yang secara fisik maupun yang metafisik. Kalau ada benda di sini apapun itu tidak boleh diambil ataupun dibawa, karena bisa jadi itu menjaga kestabilan lingkungan yang ada di sini. Kita akan coba ke jalan raya yang ada di atas. Dan kalau ini kan tadi sifatnya kolosal, di atas nanti sifatnya kontemporer. Jadi yang sering bersinggungan langsung dengan peristiwa-peristiwa yang dialami orang. Bersinggungan langsung dengan yang tidak sengaja ataupun yang melintasi daerah sini. Yuk teman-teman. Di sana ada sosok banyak mesti. Naik lagi ke sana. Nanti kita ke sana. Juga pohonnya. Ya, ini akhirnya kita sampai sini ya Mas Dia. Sebelumnya tadi Sobat Javanica ya, kita sore itu kita mendekati wilayah hutan. Itu sebenarnya sudah masuk tapi lebih ke teritorinya. Karena di sana kita harus minta izin dulu. Ibarat kata kita stempel visa.
Karena modul ini kan visa on arrival, jadi waktu kita datang distempelin gitu. Oke. Ya, jadi cerita yang boleh apa, terus yang nggak boleh apa, itu tadi sore kita minta izin dulu. Jadi hanya beberapa yang berkaitan dengan urban legend sih nggak. Sama pesan-pesannya apa ketika datang ke sini, yang biar orang kelewat sini itu tahu gitu. Oke. Nah tadi kan ini Sobat Javanica semuanya kita sudah menceritakan tentang sosok atau entitas yang ada di sekitar sini ya Om, di bawah ya Om. Nah ini kita mau menceritakan tentang kejadian-kejadian yang suka suka dialami manusia di jembatan, sekitaran jembatan. Ya, yang ini jadi background kita ya di belakang ini. Oh iya. Jembatannya di sini ya. Terus ini kan sayup-sayup kita dengar suara klakson ya ketika lewat sini ya Mas Di. Sebelum nanti kita membahas lebih dalam, ini kan kita yang temporary dan kontemporer. Ada apa yang dilihat selain yang tadi temporary sama yang kontemporer ada di sini? Oke. Kalau saya melihat ini Om, cuman di belakang kita ini bentuknya nggak seperti ini, belum seperti ini, ya. Secara time travel ya. Kayak jembatannya masih kecil, kemudian yang melintas itu bukan mobil, bukan apa, tapi kayak orang angon menggembala kambing, kemudian ada yang naik sepeda dan sebagainya. Tapi mungkin karena timelinenya cukup lama, jadi peristiwanya makin lama makin banyak dan itu tersimpan semua di situ kayak gitu Om. Iya. Sebenarnya jembatan ini pun mengingatkan waktu episode Kisah Tanah Jawa waktu itu lava bantal ya. Iya. Dahulu tempat ini tuh sangat ditakuti ketika orang lewat sini, terutama malam, karena rawan begal. Ada begalnya juga ya? Ada dulu. Jadi begal ini tapi tidak kemudian membegal sembarang orang Mas di Sobat Javanica. Jadi yang saya lihat kayak orang Belanda yang membawa upeti, terus kayak pejabat setempat gitu. Karena kalau saya lihat di antara rentan 40 tahun 40-an sebelum Jepang masuk waktu itu, memang daerah ini masih rawan ataupun banyak sekali hutan belantara dan juga hutan-hutan jati. Dan kesejahteraan warga waktu itu sangat minim atau boleh dibilang prasejahtera. Ya, terus banyak peristiwa-peristiwa, salah satunya yang sampai hari ini yang masing-masing lihatin kita ya dari tadi itu sosok ular yang berbeda dengan yang di sana. Terus sosok perempuan, setengah baya dengan 2 anaknya digandeng. Yang kedua ini nanti kita akan breakdown satu-satu. Kita mulai dari ular ini Mas Di dulu, cerita gimana? Kalau ular tadi seperti yang mungkin Om Boy sempat berikan prolog, gubet-gubet ini di tiang, di ini gelagar. Iya. Kemudian saya agak simpang siur Om, infonya, apakah ini ular yang juga menyebabkan banyak kecelakaan atau hanya menjaga tempat itu agar tidak dirusak dan sebagainya? Ya, ini yang kadang memang membuat satu ini ya kecelakaan itu ketika orang yang lewat sini itu nggak fokus, nggak konsentrasi. Sehingga memang benar kalau di sana kan sudah jalannya nanjak, kemudian belok, itu logikanya memang harus nyalain klakson karena untuk memberitahu yang ada di depannya. Di sini pun sama karena bentuknya ini Sobat Javanica kayak lengkung es. Iya, jalannya tampak lurus tapi sebenarnya berkelok. Nah, hal ini terkadang ada pernah satu kejadian itu truk yang waktu itu nyungsep di sini karena melihatnya jalannya itu kok lurus, tapi ternyata belok. Jadi kayak nabrak gitu Mas Di. Tapi cuman cedera aja nggak apa-apa. Jadi cuman kayak memberikan sinyalemen kalau lewat sini itu terjaga. Jadi nggak boleh ngamun, nggak boleh kosong. Apalagi ini ya pikirannya lagi mabuk atau apa. Karena ada seperti satu halusinasi ketika lewat sini jalan. Ini kan ada yang model nih pasti. Itu harusnya belok tapi lurus. Itu. Nah, ini kan diperbarui sebenarnya belum lama. Jadi dulu ketika penerangan masih kurang, terus jembatannya seperti yang Mas Dia ceritakan, itu kalau lepas sore jam 5 aja, itu orang lebih baik muter, nggak usah lewat sini gitu. Kemudian ini Om, dari banyaknya kejadian, ini sebenarnya mereka di sini aktivitasnya gimana sih Om? Ada kejadiannya kan kecelakaan pasti kalau dilihat dari rentang waktu mungkin ada begalnya di zaman kolonial, mungkin setelah itu zaman prakemerdekaan, habis kemerdekaan sampai di era modern ini, apa yang terjadi aktivitas astral di sekitar jembatan itu? Ya, setelah itu sebenarnya banyak ya yang layar-layarnya yang ada di sini. Cuman kalau yang saya tangkap itu ketika pernah dipakai untuk pembuangan korban pembunuhan juga. Oh gitu. Yang waktu itu menimpa perempuan ibu-ibu dengan 2 anaknya. Nah, ini dulu ceritanya kan
maaf ya, ini tuh dulu kayaknya janda. Hah? Anaknya itu 2, 1 laki-laki, 1 perempuan. Oke. Yang laki-laki itu udah usia berapa ya? 8 tahun, yang perempuan 5 tahun. Jadi diganting gini di posisinya, 2. Terkadang di sebelah sini atau tengah-tengah itu kayak misal ganting gini, maaf ya, contohin gini, itu kayak nyetop gitu. Nah, terkadang juga jalan melintas pelan-pelan. Anaknya ikut nih? Ikut. Pernah ada satu kejadian yang lewat sini itu pedagang kayak bakso kuah gitu ya, itu di stop, dibeliin sama ibunya, sama anaknya sama ini. anaknya tadi? Beli waktu itu kan lewat, duduk di sini beliaunya, jadi cuman jalannya dari belakang gini Mas Di. Jalan ya langsung gini ya, terus ditawari, akhirnya beli. Ini intinya dia bilang cuman saya beli buat saya sama anak saya, tolong dibuatkan. Terus dibungkus kayak pakai itu, dibawa terus dibayar. Nah, dibayarnya itu pakai selembar uang waktu itu, kalau sekarang nominalnya udah gede Mas. Nah, yang jual ini nggak punya kembalian. Kembalian, terus dia dibawa aja gitu. Terus jalan, oke, pamitan, ditengok ya, kan balik sana, ditengok hilang. Terus orangnya ini ngepit kenceng tapi takut ya? Nggak bisa kenceng, maksudnya ngepit tapi nggak bisa ini. Kayak lucu ya? Nggak bisa kayak model di tempat gitu loh. Itu loh, saya nggon gym yang ya, sepedaan di kayu tapi nggak bisa kenceng. Tetap di tempat. Terus ditegur aja sama yang naik motor. Ya ada apa gini-gini, terus diceritain, pokoknya suruh minum, suruh tenang dulu. Cerita-cerita, akhirnya diajak ke tempat yang lebih ini, terus dihitung-hitung uangnya. Yang satu tuh jadi kayak gini pasti uangnya. Model-model jadi segini. Itu. Jadi pas bayarnya kan gini, misalkan pakai lengan panjang ya. Ini cuman gini. Oh, ya. Nah, ini nggak tahu. Nah, diambil gini. Wih, daun. Daun. Itu dibenerin lah. Terus nek sing ini. Terus memang beliaunya di situ sih Mas Di itu loh, di itu tuh. Bu itu. Ngeliatin kita. Dibenerin tuh. Tuh nggak mau nyala. Nggak punya Bu. Sini. Di situ. Sama anaknya 2. Bunya tuh pakai kayak baju coklat-coklat gitu. Ada ikatnya kayak daster tuh loh Mas Di. Ada ikatnya sini. Terus pakai bajunya ini agak keren, ada mekrok gini tuh loh. Oh iya. Tahun baju-baju 70-an, 70-an lah ya. Anaknya yang perempuan sama, warnanya putih, ada kayak pita kembangnya. Yang laki-laki gitu pakai kayak kemeja, pakai celana pendek. Nah, terus di belah kiri, yang laki-laki kayak anak-anak kalau habis mandi. Disisirin, dibedain dikit gitu ya. Modelnya gitulah. Ini ceritanya dulu, maaf, beliau ini kan orang janda. Anaknya 2. Suaminya itu dulu kena pelakor. Nah, terus ini kenal sama laki-laki lagi. Laki-lakinya itu masih statusnya perjaka lah. Nah, ibunya ini kemudian kayak ini Mas kayak nyari uang itu ke tempat lain gitu. Jadi kayak jadi ART ya. Si anaknya 2 ini dititipkan sama pacarnya, calon suami. Ya, yang masih perjaka tadi. Lah si laki-lakinya ini kerjanya nggak jelas nih, serabutan juga. Cuman maaf ya, ada satu kedekatan tuh kayak ngelayanin ya macam-macam lah gitu, kayak model sudah hubungannya intim lah, dekat gitu. Suatu ketika karena anaknya ini rewel dan si laki-lakinya ini mabuk, nggak mau ngurusin, akhirnya kayak terjadi satu tindak kekerasan sampai cedera dan meninggal. Di hari yang sama ternyata ibunya pulang, nanyain, terjadi, kan takut ya terjadi sesuatu, cekcok gini. Akhirnya pun terjadi satu pertikaian yang waktu itu saya lihat kayak dipukul suatu benda tumpul gitu, meninggal juga. Nah, Masnya ini kan kemudian laki-lakinya ini kayak ini ya Mas ya, takut lah ya. Takut. Terus akhirnya si ibunya dimasukkan ke satu karung, yang anaknya karena kecil-kecil juga jadi satu karung. Terus dibuangnya di sekitar hutan balong sini. Nah, jadi lokasinya nggak persis di sini sih, cuman agak ke sana, tapi 2 tempat-tempat yang berbeda. Sampai suatu hari kemudian ditemukan dalam kondisi membusuk. Jadi yang ditemukan ibunya dulu, kemudian ditelusuri ketemu anaknya. Nah, dari kejadian ini si laki-lakinya ini sempat kayak dihantui gitu, sampai beberapa hari takut.
karena dikejar dua sosok ini ya, tiga itu bakal karena naik motor tuh kayak digoncengi mas, ditutup matanya digoncengi gitu sampai menyerahkan diri. Lah ketika sudah kejadian itu kan entitas tadi kan ada korin putih, ini korin merah, yang tertinggal di sini korin merah. Korin merah itu melambangkan amarah. Kalau yang tadi kan korin putih nih. Nah yang di sini itu sosok yang di sini intinya saya hidup dibikin susah seperti ini. Itu selalu kayak dia ini kayak nggak suka. Jadi kayak disesatin. Gitu maksudnya. Kayak ditandai gitu ya. Kayak ditandai motornya kayak gini, orangnya model kayak gini, mending kamu mati gitu. Katanya gitu. Sehingga kalau lewat sini kalau baik-baik terus mungkin motornya nggak dimaksud kayak gitu terus ngelakson itu aman mesti gitu. Lah ini yang terkadang juga kalau ada seperti driver nih, misal driver truk atau apa yang lewat sini, seolah-olah kayak nyebrang cepat mas. Dua ini kayak hendaknya di belakang gini loh, terus kalau nggak, tapi jalannya dari sini itu silang, hilangnya di tempat kita tadi yang nyorotin. Tapi supirnya itu melihat, melihat solid. Itu kalau di din pun kelihatan, tapi kayak orang lari, tapi nggak nginjek sebenarnya. Itu ngilangnya di sana. Itulah sosok ini yang menjadi seperti Urban Legend yang menguasai jembatan ini. Cuman saya tanya namanya siapa nggak mau jawab. Cuman menghiakan gitu aja cerita yang kita bawakan gitu. Itu Om yang tadi saya penasaran yang ada di sini itu apakah lantas masih ada dendam atau dia menarik yang lain? Iya, benar. Tanda kutip, mohon maaf ya kayak korban gitu. Iya. Tapi di sini kalau kayak untuk bunuh diri itu nggak ada. Cuman kecelakaan itu pernah sering terjadi sehingga ada inisiatif juga dikasih rambu-rambu, dikasih penerangan, kemudian jembatan diperbaiki gitu karena pernah kok ada yang naik motor tuh nyungsep sampai jatuh sini juga pernah mas. Itu semua ya? Iya, lumayan juga gitu dan ngohong gitu loh kayak gini loh mas, kayak motor terbang gitu. Kayaknya nggak ada halangan apa-apa gitu ya? Kayak kosong gitu. Bisa ya? Itu sih kalau ini tapi bukan kejadiannya udah lama tapi entitas ini seolah-olah menguasai teritori yang ada di jembatan. Nah ini sebelum kita akhiri, nah ini sebagai kayak kalau di berita itu berita ringan. Tapi tentunya kalau kita ke Bojonegoro itu kan disebutnya dengan bumi Angkling Darmo. Ya karena ada satu cerita ini yang masih menjadi epos ya, tapi memang saya lihat keberadaan dari beliau ini itu sudah ada di masa lampau dan memang jauh justru sebelum adanya kerajaan Majapahit gitu. Jadi kaitan sama kerajaan kayak Balong Panggang itu apa zaman dulu gitu ya, karena ini masih kita kaji ya, masih kita lihat secara teori dan literatur seperti apa. Cuman nama ini jadi clue dulu Mas D. Ketika nanti suatu ketika kita ya siapa tahu sudah siap tentang sejarah-sejarah era-era klasik atau kerajaan Tanah Jawa, nanti akan kita angkat tentang kisah dari Prabu Angkling Darma. Yang sekarang memang masih menjadi satu legenda dan epos cerita yang berkembang di Bojonegoro. Dan di Bojonegoro ini pun memiliki satu cerita yang bersama dengan Kediri. Apa itu? Nah, itu ibarat kata kalau pemimpin itu pantang untuk datang ke sini. Kalau Kediri kan kembali ke jati diri, di start gitu ya. Jadi kalau ada satu cerita yang bersama juga Mas Dila ini, coba akan kita riset juga ya, seperti apa nanti next insya Allah kita akan membahas tentang sejarah Bojonegoro ataupun sekitarnya lebih dalam. Tapi tetap Sobat Javanika kita masih ada beberapa penelusuran yang masih tidak jauh-jauh dari daerah Plat S ya, ini Bojonegoro, nantikan saja di gerbang antar dimensi yang lainnya. Oke Mas C, teman-teman yang selalu setia di channel Kisah Tanah Jawa, jangan lupa supportnya, berikan like, kemudian komen yang sepenuh hati, subscribe, kemudian ada satu tayangan, bukan tayangan sih, satu media lagi di mana kita bisa cerita walaupun nggak ada visualnya, tapi ini hal-hal yang diceritakan yang nggak ada di GAD. Di mana Om? Di podcast Tanah Jawa, karena yang mistis harus dramatis. Jadi nanti untuk Sobat Javanika juga bisa menjadi paranois. Kalau yang belum punya bisa download ataupun install aplikasi Noise. Dan ada satu lagi juga yang untuk Javacil. Apa itu Mas D?
dongeng Tanah Jawa. Ya, oke, akhir kata ya. Ini terima kasih semuanya untuk kesempatan kali ini. Ya, Kita tutup. Om Mau. Ya, sama-sama. Dan Semua kru yang teman-teman kru. bertugas juga dan yang ada di sini juga. Ya. Kita diberikan keselamatan dan kelancaran sampai acara selesai. Kita nggak usah berlama-lama karena besok kita akan menelusuri salah satu sungai terpanjang di Tanah Jawa. Ya, mantap. Ya, itu. Apakah itu nanti Sobat Jawa Nikah bisa menebak. Kita akhiri. Pamitan, Om. Ayah, wabila taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung tunati. Salam Rahayu. Rahayu. Oh. Nah, Wih, sudah disambut semua selesai. cekeknya. Iya. Oke, ke atas. Samperin. Oh, iya pasti. Iya. Sudah selesai.